Seperti diketahui, nama Agus Harimurti Yudhoyono, putra Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ramai disebut publik akan dilantik Presiden menempati kursi Menteri ATR BPN. Muncul juga nama Hadi Cahyanto yang semula menjabat sebagai Menteri ATR BPN disebut-sebut akan menempati posisi Menko Polhukam. Lalu bagaimana kompetensi dari dua profil ini sebagai menteri? Kita akan berbincang lebih lanjut dengan pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno. Halo, selamat pagi Mas Adi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Today pada hari ini. Bagaimana Mas Adi? Ya, ini menurut Anda, apakah posisi Menteri ATR BPN dan Menko Polhukam tepat jika diisi oleh AHY dan juga Hadi Cahyanto yang sebelumnya menggantikan posisi Mahfud MD di Menko Polhukam? Ya, saya kira memang kalau kita membaca background politik, ya, latar belakang politik dan karir politik yang dimiliki oleh Pak Hadi, saya kira memang Menko Polhukam itu sangat sesuai dengan portofolio beliau ya, karena beliau ini adalah mantan tentara, mantan Panglima TNI yang saya kira memang cukup tune in dan cukup cocok jika didapuk menggantikan Pak Mahfud MD yang beberapa waktu yang lalu mengundurkan diri. Nah, yang menjadi pertanyaan itu pada posisi Pak AHY, karena memang AHY itu selama ini memang dinilai belum pernah menjabat sebagai jabatan-jabatan politis ya, baik itu kepala daerah, baik itu menteri, ataupun pejabat-pejabat publik lainnya, sehingga publik tidak bisa membaca kecenderungan yang paling ideal untuk jadi menteri di bidang apa. Tapi satu hal yang saya maknai, kenapa AHY kemudian jadi menteri misalnya, karena publik menilai ini bagian dari akomodasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bagian dari rekonsiliasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Partai Demokrat dan kepada Pak SBY. Jadi persoalan apakah kinerja AHY itu sesuai dengan ekspektasi di Kementerian ATR ataupun tidak, itu lain hal. Tapi satu hal bahwa reshuffle kabinet kali ini momen rekonsiliasi politik yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Pak SBY tentu dengan merestui AHY sebagai menterinya Pak Jokowi di sisa pemerintahan yang menurut saya hanya tersisa beberapa bulan ke depan. Makanya tinggal kita lihat apakah AHY ini mampu bekerja sesuai dengan ekspektasi ataupun tidak. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, tentu kita tidak bisa berharap banyak dari Pak AHY karena Oktober ini kan dalam hitungan hari sebenarnya. Oktober ini kan dalam hitungan bulan yang tentu kita tidak akan mendapatkan kinerja politik yang maksimal yang akan dilakukan oleh Pak AHY. Waktu terlampau singkat, waktunya terlampau sempit, sehingga ukuran-ukuran apapun yang dipakai misalnya untuk melihat dan mengukur kinerja AHY itu agak sulit. Kecuali ya dalam waktu 3 atau 5 bulan ke depan, AHY itu mampu memberantas ataupun mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi Kementerian ATR selama ini. Misalnya soal bagaimana persoalan-persoalan sengketa tanah misalnya, ataupun pencaplokan tanah yang selama ini menjadi persoalan, itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Mungkin dalam konteks itulah maka publik bisa menilai bahwa Pak AHY dinilai sebagai calon menteri ataupun menteri yang dinilai punya kinerja yang baik. Selama ini publik masih belum bisa men-tracking apa kinerja AHY yang bisa dijadikan sebagai ukuran. Apakah nanti kalau sudah didapuk sebagai Menteri ATR, AHY bisa bekerja ataupun tidak. Per hari ini, AHY dan sebelumnya itu belum pernah menjabat jabatan politik strategis manapun di bidang eksekutif. Ya, tadi yang seperti Mas Adi sampaikan bahwa AHY belum pernah menjabat di posisi eksekutif begitu ya. Lalu menurut Mas Adi sendiri, ini kan kita ketahui bahwa ATR BPN ini posisi yang strategis. Apakah cocok untuk ditempati oleh figur politik menurut Anda, Mas Adi? Ya, kalau mau jujur sebenarnya ini tidak sesuai dengan portfolio politik AHY yang saya kira memang expert di bidang militer dan ketentaraan. Ya. AHY cocoknya mestinya Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, ataupun menteri-menteri yang terkait dengan latar belakang AHY. Karena Menteri ATR ini kan tentu butuh portofolio yang memang asimetris. Ya, yang betul. Tapi sekali lagi dalam kabinet politik seringkali itu tidak terlampau dihiraukan. Yang paling penting adalah bagaimana akomodasi politik, bagaimana rekonsiliasi politik, dan kemudian menteri yang diberikan jabatan baru itu diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum tuntas. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya di kabinetnya Pak Jokowi sejak 2014, 2019 banyak menteri-menterinya yang sebenarnya tidak memiliki portofolio yang sama dengan kinerja yang dilakukan. Misalnya Pak
Menteri Pendidikan Pak Nadiem itu kan Mm-mm. mental modelnya adalah mereka yang memang cukup aktif misalnya di bisnis startup, tapi kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Itu lagi bahwa dalam politik seringkali penugasan itu jauh lebih utama ketimbang misalnya latar belakang apa karir politiknya yang pernah dilakukan selama ini. Saya termasuk yang menduga bahwa Pak AHY tentu ini menjadi pertaruhan. Kalau Hmm. sudah dipercaya sebagai menteri, apakah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi beban dalam Kementerian ATR yang belum tuntas? Hmm. Baik, lalu menurut Mas Adi sendiri, kalau Hadi Cahyanto ini tepat mengisi posisi Menko Polhukam yang sebelumnya mengisi di Menteri ATR BPN begitu? Ya kalau Pak Hadi saya kira tidak ada perdebatan apapun, Hmm. justru ketika dulu setelah pensiun ataupun setelah tidak lagi menjadi Panglima TNI, publik menengarai bahwa Pak Hadi yang akan menjadi Menko Polhukam atau kementerian-kementerian yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Hmm. Mengingat beliau itu adalah mantan Panglima TNI, mantan tentara yang saya kira memang memiliki pengalaman yang cukup panjang. Ya. Jadi ketika beliau didapuk sebagai Menko Polhukam untuk menggantikan Pak Mahfud MD, saya kira ini Pak Hadi kembali ke tempatnya yang benar. Pak Hadi itu kembali ke rumahnya yang benar, yaitu yang mengkoordinatori persoalan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Jadi ini sangat Pak Hadi banget sebenarnya Ya, ya, ya. ini. Bahkan Mahfud MD, Prof. Mahfud juga sudah mengeluarkan statement begitu ya terkait dengan kabar Hadi Cahyanto mengisi Menko Polhukam. Dia bilang boleh juga. Orangnya baik begitu statementnya. Nah, Mas Adi, lalu selanjutnya jika memang nantinya Menko Polhukam diisi oleh Hadi Cahyanto, lalu juga Menteri ATR BPN diisi oleh AHY, lalu apa yang bisa mereka lakukan dalam waktu yang singkat ini, Pak? Saya kira memang harus bikin terobosan-terobosan yang tak biasa. Hmm. Misalnya Kementerian ATR ya. Jadi persoalan-persoalan pencaplokan tanah yang seringkali dikeluhkan oleh begitu banyak masyarakat ataupun konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan para pemilik modal itu kalau bisa dituntaskan satu atau dua kasus besar aja, saya Mm-mm. kira itu menjadi legacy yang cukup bagus bagi AHY. Tapi Hmm. kalau AHY tidak mampu memberikan diferensiasi politik secara signifikan, datar-datar saja, tidak mampu menunjukkan kinerja yang kemudian membuat publik itu bangga, ya maka AHY ini hanya sebatas menteri yang sebenarnya hanya mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Pak Hadi yang kebetulan diangkat menjadi Menko Polhukam. Oleh Hmm. karena itu memang bikinlah sesuatu yang nggak biasa. Ya. Iya kan? Jadi konflik-konflik tanah gitu ya, Mm-mm. konflik-konflik lahan, terutama antara pebisnis, pemodal dengan masyarakat lokal. Kalau ada isu dan kasus yang kemudian bisa dibanggakan, Mm-mm. itu diselesaikan dan dituntaskan, saya kira Pak AHY akan mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa. Ataupun Mm-mm. kasus-kasus pencaplokan tanah ya, yang melibatkan begitu banyak oknum-oknum kan, yang selama ini sering kita saksikan, Mm-mm. tiba-tiba rumah orang, tiba-tiba lahan orang, tiba-tiba tanah orang, itu apa namanya sudah berganti kepemilikan, itu banyak kasusnya dan tidak Mm. pernah bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Kalau itu yang dilakukan oleh AHY, saya kira sekalipun Pak AHY ini jadi menteri seumur jagung, Mm-mm. di sistem pemerintahannya Pak Jokowi pasti akan meninggalkan satu legasi yang bagus. Begitupun Mm. dengan Pak Hadi Cahyanto, terutama misalnya harus kembali memulihkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara. Ini penting bagi saya pasca Pilpres karena kemarin memang sepanjang Pilpres ada dugaan-dugaan mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan misalnya. Ini yang kemudian membuat kenapa tanggung jawab baru di tangannya Pak Hadi, di mana Mm-mm. institusi-institusi negara itu diyakini akan kembali kepada yang jalan yang benar. Dan Mm-mm. tentu saja Pak Hadi ke depan berkoordinasi dengan pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DPR, Mm-mm. memastikan bahwa apapun yang terjadi dengan hasil Pilpres yang nantinya akan diumumkan oleh KPU sebagai pemenang resmi dalam Pilpres 2024 ya ini akan berjalan damai, kondusif tanpa Mm. ada kegaduhan-kegaduhan apapun, termasuk misalnya mempersiapkan tahapan pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan akhir tahun ini, saya kira juga bagian dari tugas Kementerian Menko Polhukam. Hmm. Lalu Mas Adi, jika memang nantinya betul AHY akan mengisi posisi Menteri ATR BPN, ini lalu apa yang mungkin akan terjadi untuk menteri-menteri dari PDIP yang masih ada di kabinet saat ini? Saya kira, Ya. ya saya kira itu memang menjadi teka-teki dan misteri semua orang. Hmm. Tapi saya turut meyakini bahwa per hari ini pun Mm-mm. menteri-menteri dari PDIP yang ada di kabinetnya Jokowi sepertinya aman-aman saja. Pada Tidak masa ada saja. persoalan serius yang kemudian membuat mereka itu misalnya diresapel ataupun diganti. Tapi Mm-mm. tadi kita tidak pernah tahu bagaimana Pak Jokowi sikap politiknya karena sering membuat tikungan-tikungan di detik-detik akhir yang kemudian membuat banyak orang itu agak giling kepala.
termasuk tikungan akhir yang Mm-mm. jelas-jelas menentukan perbedaan politiknya dengan PDIP ya, yang mengusung Ganjar, tapi Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Per hari ini kalau kita membaca, kita mendengar bahwa yang hanya ada reshuffle itu hanya di dua kementerian, yaitu Kementerian Menko Polhukam dan Kementerian ATR. Mm-mm. Sementara menteri-menteri dari PDIP yang lain nggak ada persoalan yang Mm-mm. saya kira itu akan jauh dari huru-hara dan gonjang-ganjing politik yang berlebihan. Lalu Mas Adi sendiri melihat komposisi reshuffle kabinet ini bagaimana Mas tanggapan Anda, pandangannya? Ya, ada dua hal Mhm. kalau bicara tentang komposisi reshuffle kali ini. Memang Ya. pertama itu yang paling memuka adalah untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud MD ya. Ya. Karena ini segera untuk diisi ya pos kementeriannya untuk memastikan Kementerian Politik dan Hukum ke depan itu ya sudah Hmm. ya, bisa berjalan dengan normal dan maksimal. Ya. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri bahwa Pilpres di 2024 ini kan menjadi ajang rekonsiliasi politik antara Jokowi dan SBY, Mhm. antara SBY dengan Partai Demokrat gitu ya. Kita tahu bahwa sepanjang 10 tahun belakangan ini, Demokrat adalah partai oposisi yang paling banyak menyalak dan mengkritik Pak Jokowi. Hmm. Bahkan saat-saat jelang soal kandidasi pencapresan, Pak SBY katanya turun gunung, Pak SBY turun tangan untuk menghentikan ada cawe-cawe yang mengintervensi bahwa pemilu di 2024 ini sudah Oke. disetting. Baik. Hanya ada dua calon. Baik, baik. Terima kasih banyak atas informasi Anda, Mas Adi Prayitno, sudah bergabung bersama kami di Ajusde hari ini. Kita akan memantau juga nanti selanjutnya mengenai reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Breaking News Anyus TV setelah program Anyus Today. Dan pemirsa, usai sudah Anyus Today edisi hari ini, saya Baby Kresami pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa besok di jam yang sama.